nanti apabila air itu penuh, untuk indikator ini akan bunyi ya. Nah, bentar, ini coba kita kasih air. Anggap aja ini air dari Sanyo atau dari PDAM ya. Nah, nih. Nah, bila air belum mencapai titik yang kita tentukan, untuk indikator tidak akan bunyi ya. Nah, jadi penuhnya seberapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya, jumpa kembali bersama channelnya Wima Project di sini. Oke, untuk video kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian lagi, dan siapa di sini yang punya penampungan air ataupun tandon yang sering kali kalau penuh itu tidak tahu ya, atau alias airnya itu setelah penuh terbuang sia-sia ya. Nah, oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah bisa dibilang alat ataupun notifikasi apabila nanti teman-teman itu punya tandon air di rumah atau penampungan air, sewaktu diisi air itu dikala dia penuh itu kita tahu ya. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai yang otomatis pelampung seperti itu, terkadang sering rusak ya. Tapi untuk kali ini kita akan membuat sebuah notifikasi ataupun rangkaian yang berbasis transistor ya. Jadi prinsipnya seperti transistor sebagai saklar ya. Dan langsung saja di sini, biar tidak penasaran, teman-teman siapkan aja bahan-bahannya. Di sini untuk bahannya itu sangat sederhana ya, dan cocok sekali buat teman-teman yang baru belajar elektronik. Oke. Untuk yang pertama itu bahannya kalian siapkan tentunya transistor mungil seperti ini ya. Nah, karena kita basicnya kita belajar dari yang kecil-kecil dulu ya, seperti ini. Di sini kalian siapkan transistor NPN ya. Untuk tipe BC547 atau kalian bisa pakai yang 2N5551 ataupun pakai BD139 bisa, TIP41 bisa ya. Tapi berhubung kita bermain di tegangan 9 volt, cukup menggunakan transistor sekecil ini ya. Nah, karena harganya murah sekali. Kalau pakai yang TIP41 atau BD39 tentunya selisih sedikit harganya. Nah, oke. Dan yang kedua di sini ada ini. Nah, tentunya ada LED ya. Kita pakai LED 5 mili, ini berfungsi nanti untuk indikator apabila sebuah rangkaian nanti sudah teraliri arus dan sudah aktif ya. Nah, lalu berikutnya ada nih, kalian siapkan nih, ada resistor. Ini ada resistor 1 kilo ohm atau 1K nih ya, ini satu buah. Kemudian ada lagi resistor nih, nah, dengan ukuran ini 47 kilo ya, atau 47K, ini dari copotan. Dan kemudian ada ini, ada sebuah kapasitor elektrolit ya, atau elko. Di sini tertera 100 mikrofarad 25 volt. Dan kemudian di sini ada nih, ada buzzer. Ini ada buzzer 12 volt ya, atau teman-teman bisa pakai buzzer yang 9 volt. Nah, kemudian siapkan juga ada ini, sedikit kabel ya. Nanti oke. Dan untuk skema nih, nah seperti biasa kita belajar yang sederhana dulu ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk buzzernya di sini, dan ini untuk yang BC547, supply-nya di 9 volt DC. Ini ada saklarnya, dan ini 1 kilo untuk membatasi arus yang masuk ke LED ini ya. Jadi nanti apabila rangkaian sudah aktif, menandakan bahwa LED ini nyala, ininya aktif ya untuk rangkaiannya. Dan di sini untuk 100 mikrofarad itu berfungsi untuk menyetabilkan buzzer ya, atau
mengisi dan melepaskan sehingga buzzer ini bisa berbunyi seperti token listrik ya. Nah, dan di sini ada ini nanti menuju ke kabel ya tadi ya. Nah, jadi untuk kabel yang menuju ke tandon. Nah, dan di sini 47K ini sebagai resistor bias basis ya. Nah, jadi nanti cara kerjanya untuk saklar dinyalakan itu harus masuk ke sini. Nanti kalau air itu penuh ini akan nyambung ya, sehingga transistor ini mendapatkan bias basis dari arus positif sini ya, yang masuk ke air menuju ke basisnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan oke, seperti biasa tak rangkai dulu, nanti kita coba ya untuk rangkaiannya. Ya oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk rangkaiannya, sangat simpel sekali ya. Nah ini ada transistor yang 2N5551 atau NPN ya. Kalian bisa menggunakan yang BC547. Nah ini, dan di sini untuk rangkaian sama seperti di skema ya. Skema sudah ada di depan tadi. Ini untuk buzzernya menghadap ke sini ya. Nah ini sangat simpel sekali. Cocok buat teman-teman yang punya tandon itu airnya sering tumpah ya apabila penuh, dan kebanyakan lupa untuk mematikan. Semisal pakai sanyo atau pakai dari pump itu lupa, jadi sering terbuang ya. Nah ini solusi untuk teman-teman yang baru belajar itu bisa merakitnya ya, karena ini sangat simpel sekali untuk rangkaiannya, dan komponen juga bisa ambil dari bekas-bekas amplifier ya. Ini tinggal belikan buzzernya. Ini simple dan juga bermanfaat ya buat teman-teman yang sering lupa mematikan entah itu air dari pump atau dari sanyo ya, sehingga tandonnya itu airnya tumpah dan tidak tahu kalau penuh ya. Nah ini simple dengan baterai 9 volt ya, itu kalian bisa pakai baterai kotak. Dan ini untuk ini nanti yang masuk ke tandon ya. Nah, jadi nanti tak sambungkan dulu contohnya. Nah ini jadi seperti di skema ya. Ini maaf blur. Nah sekarang tak sambungin dulu ke tandon minimalis ya. Nah, kita coba di gelas saja. Nah, sebentar tak pasang dulu di gelasnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, ini rangkaiannya tadi. Nah ini anggap aja gelas ini sebuah tandon air ya. Nah dan ini saya pasang seperti ini. Nah ini untuk teman-teman kalau di tandon itu bisa disesuaikan ya, mau penuhnya seberapa, sampai penuh atau setengah itu bisa diatur ya. Jadi seperti ini aman ya untuk pasangannya. Ini bisa pakai kabel yang tembaga juga bisa. Nah ini tinggal sesuaikan seberapa tinggi air yang ingin memenuhi sebuah tandon ya. Ini kita coba, dan ini rangkaiannya. Nah ini sekecil dan sesimpel ini ya. Nah, dan untuk tegangan ini kalian siapkan baterai kotak. Kebetulan di sini saya tidak punya baterai kotak, kemarin habis ya. Kita pakai supply 9 volt ini DC. Nah nih untuk positifnya di positif dari kapasitor. Nah ini, dan untuk negatifnya di negatif LED sini ya, seperti ini. Nanti kalau arus sudah masuk LED nyala ya, karena ini LED berfungsi untuk indikator apabila tegangan sudah masuk atau rangkaian ini sudah aktif ya. Nah nih, dan di sini tandonnya akan saya isi dengan air. Nah ini anggap aja tandon minimalis ya. Nah ini teman-teman lihat, ini untuk levelnya kan kita sesuaikan di sekian ya airnya. Nanti apabila air itu penuh, untuk indikator ini akan bunyi ya. Nah, bentar, ini coba kita kasih air. Anggap aja ini air dari sanyo atau dari PDAM ya. Nah ini, nah bila air belum mencapai titik yang kita tentukan, untuk indikator tidak akan bunyi ya. Nah
jadi penuhnya seberapa nih. Nah, apabila air sudah penuh di level yang kita tentukan, untuk rangkaian akan nyala ya. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, jadi ketika airnya itu menyentuh dari batas yang sudah kita tentukan, untuk buzzer akan bunyi ya. Nah, dan seperti ini bunyinya. Nah, dia berbunyi seperti token listrik yang sudah habis ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau membuat alat ini untuk mengetahui isi tandon apakah sudah full atau belum, itu bisa digunakan dengan rangkaian seperti ini ya. Nah, dia akan terus berbunyi seperti ini, berarti menandakan bahwa tandonnya sudah penuh ya. Nah, jadi untuk teman-teman pasti tahu, jadi tidak membiarkan tandon itu tumpah ya, hingga apabila nanti dialirkan dari sanyo itu tidak akan tumpah atau terbuang sia-sia ya. Nah, jadi seperti ini dia akan bunyi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi apabila airnya kosong, itu dia tidak akan bunyi. Nah, oke. Jadi batasan yang kita setel tadi tidak tersentuh dengan air, jadi dia tidak akan bunyi. Nah, kita coba lagi, kembalikan. Nah, dia akan bunyi. Oke, karena di sini sistemnya adalah transistor sebagai saklar ya. Nah, kita anggap aja saklarnya air ini, karena saklar yang memberikan bias basis ke transistor ya. Nah, ini ke transistor ini melalui ini resistor 47 kilo. Nah, jadi sistemnya transistor itu kalau basisnya tidak mendapatkan tegangan, itu arus dari kolektor tidak akan nyambung ke emitor ya. Jadi positif tidak akan nyambung ke negatif, sehingga untuk LED-nya untuk buzzernya ini tidak bunyi ya. Nah, coba kita putus, basisnya kita putus seperti ini. Nah, dia tidak akan nyala, tidak akan bunyi. Nah, coba basisnya kita sambungkan. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, untuk bunyinya seperti token listrik ya, kalau sudah habis. Oke, dan cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share ke teman-teman yang lain ya, biar bisa menjadikan sebuah referensi atau edukasi buat teman-teman kita yang baru belajar. Oke, dan nantikan video-video kita selanjutnya, tentunya masih seputar belajar bareng ya di sini. Oke, dan terima kasih atas waktunya, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.